Siapapun yang menginjak mesin jahit hingga berasap pasti tahu. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar hidup-hidup dari penjara paling mengerikan di dunia ini. Sel penjaranya sendiri memiliki lebih dari 800 lantai dari atas ke bawah. Tidak hanya menampung semua jenis narapidana hukuman mati yang kejam. Bahkan makhluk ajaib yang mendatangkan malapetaka di suatu daerah tidak dapat lolos dari hukuman. Untuk membuat para penjahat membayar harga yang pantas mereka terima. Penjara ini sengaja dibangun di atas gunung yang diselimuti salju, dengan ketinggian mencapai 10.000 meter. Para petugas keamanan dipilih melalui proses yang ketat dan masing-masing memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun demikian, meskipun begitu, para tahanan yang dibawa hari ini membuat mereka sangat gugup. Mereka takut kalau kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kehancuran mereka sepenuhnya. Dengan rasa gentar para pengawal mengamankan mobil tahanan itu dengan erat. Ia segera mengingatkan teman-temannya untuk memutar rantai guna memulai upacara penerimaan. Meskipun sudah siap secara mental, tapi saat pintu sel terbuka, pemimpin regu yang bertugas menahan tawanan itu masih gemetar ketakutan. Sosok kekar perlahan muncul. Mereka sama sekali tidak menghiraukan ikan-ikan kecil ini. Para penjaga tidak berani mengucapkan provokasi sedikit pun. Dia segera mengeluarkan rantai yang khusus dirancang untuk para orc. Mereka dengan hati-hati mengawal orang tersebut menuju sel penjara. Meskipun teriakan yang menyayat hati, gema terus bergema di setiap sudut penjara. Tetapi para orc tampaknya sudah lama terbiasa dengan hal itu. Penjaga itu membuka pintu sel dan melangkah masuk. Tak disangka, ini berbeda dengan penjara kerja paksa yang pernah saya masuki sebelumnya. Penjara ini sebenarnya mengatur agar pria dan wanita dapat hidup bersama. Tampaknya manajemen telah mempertimbangkan hal ini. Orc tidak mencicipi daging selama 800 tahun. Lauk lezat ini disajikan secara khusus. Tanpa diduga, sebelum dia sempat mengirimkan sinyal pacaran. Rekan-rekan narapidana di sel mengingatkan Orc. Lebih baik jangan memprovokasi wanita itu. Diam. Oke, terserah kamu saja. Jangan malu, kita bisa menikmatinya. Orc itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kesulitan sesungguhnya di penjara baru saja dimulai. Perangkat yang bagus dibutuhkan untuk menonton film yang bagus. Selain berjalan keluar penjara sambil berbaring, satu-satunya harapan saya adalah tampil baik pada hari komite pengampunan. Selama hakim dapat dibujuk, mereka kemudian akan memiliki kesempatan untuk berubah dan meninggalkan tempat ini lebih awal. Argumen Davis yang disusun dengan cermat, yang telah dipersiapkannya selama 3 tahun, akhirnya berguna. Dia tergesa-gesa dan sambil menangis menceritakan seluruh proses bagaimana dia dijebak. Mendengar bahwa pihak lain memiliki seorang putri muda yang keberadaannya tidak diketahui. Semua anggota parlemen sangat tersentuh dan menyesalkan ketidakadilan nasib. Akan tetapi, tepat saat mereka mencapai kesepakatan dan bersiap untuk membuat keputusan, anggota dewan yang datang terlambat itu tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Melihat ini, Davis dengan cepat dan gembira memeluk orang tersebut, dan mengingatkan teman-temannya untuk segera mengambil tindakan. Mereka khawatir tidak akan menerima pengampunan. Rencananya adalah menggunakan kemampuan terbang senator burung untuk memecahkan kaca dan melarikan diri. Namun awalnya kami berencana untuk mengampuni Anda. Sekarang keadaan sudah seperti ini, Davis tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa menaruh harapan pada perwakilan Pasar saham terkejut oleh serangan mendadak itu. Mereka hampir lupa bahwa mereka punya sepasang sayap. Untungnya, berkat pengingat Davis, baru pada saat itulah sang senator berhasil mengembangkan sayapnya dengan susah payah. Mereka tersandung dan terhuyung-huyung menjauh. Sayangnya, setelah terbang pada jarak tertentu, perwakilan tiba-tiba menjadi sangat lelah dan melakukan pendaratan darurat. Hal ini menyebabkan semua orang terjatuh tak terkendali ke tanah. Untungnya, orang lainnya hanya mengalami koma dan tidak mengalami bahaya serius. Baru saat itulah Davis merasa lega dan berhasil memimpin teman-temannya keluar dari pegunungan. Berita tentang pelarian kedua pria itu tersebar luas di penjara. Tak lama kemudian sejumlah besar peniru muncul. Tanpa diduga, manajemen telah memperbaiki kerentanan ini. Pastikan setiap penjahat sungguhan. Mereka harus membayar harga yang pantas.